Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Mama mau sedikit bercerita nih teman-teman tentang kisah seekor kucing peranakan. Mama sih kurang tahu ya, sepertinya itu kucing peranakan Persia karena hidungnya tidak pesek. Jadi yang video sebelumnya sudah kalian lihat, itu adalah video yang Mama rekam tanpa sengaja sekitar 2 bulanan yang lalu, teman-teman. Jadi singkat cerita, kucing itu kami temukan di sebuah perumahan mewah yang ada di dekat tempat tinggal Mama yang dulu. Nah, waktu itu Mama lagi jalan-jalan nih sama Haura sekitar jam 11 pagi atau 11 siang. Lalu tanpa sengaja Mama tuh melihat seperti ada kucing yang Mama bertanya-tanya nih sama Haura gitu, ini kucingnya masih hidup apa sudah mati? Karena dia tuh posisi waktu kita temukan, kucing itu tuh dalam keadaan terlilit-lilit sama semak-semak di tubuhnya. Jadi saat itu Mama sama Haura itu kayak kasihan banget kucingnya gitu kan. Lalu kami berhenti, terus kami deketin dan ternyata kucing itu masih hidup, teman-teman. Oke, kita lihat dulu video selanjutnya ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini Mama baru pulang sampai ke rumah. Tadi Mama di jalan kira nemuin kucing ini, kirain udah mati. Dia di semak-semak gitu, lemes banget gak bisa jalan. Alhasil waktu Mama turun tak kenapa dia pengen ikut. Jadi ini Mama mau kasih dia makan dulu ya teman-teman. Bentar ya, pakai ikan sama nasi. Iya bentar sayang. Nah, setelah itu teman-teman, kucing itu kita bawa pulang ke rumah karena kita ngelihat kondisinya saat itu kayaknya kita nggak mungkin tinggalin, teman-teman. Dia itu memang betul-betul dehidrasi dan sangat kelaparan. Walaupun kelihatan tidak begitu kurus, itu sebenarnya kucingnya sangat kurus. Yang buat dia tidak terlihat kurus itu karena bulunya, teman-teman. Bulunya itu memang lebat dan panjang seperti pada umumnya kucing Persia. Terus juga kucing itu sangat kurus dan sepertinya dia ada penyakit di lambungnya. Jadi kan singkat cerita teman-teman, kucing itu kan Mama bawa pulang ke rumah. Dan setelah di rumah Mama kasih makan seperti video yang ada ini. Lalu kan teman-teman, setelah Mama beri kucing itu makan dan juga beri minum, kita kan kasih dia kotak untuk istirahat, kita kasih kain yang bersih juga gitu kan. Dan Mama tinggal sekitar ada 15 menit. Lalu tiba-tiba kucing itu datangin Mama ke kamar. Dia itu kayak ngomong, dia bilang meow meow gitu, tapi dengan suara yang lirih. Dia juga jalannya kayak goyang-goyang, mungkin saking udah tidak ada tenaga ya teman-teman. Lalu setelah itu kucing itu kayak menuntun Mama, mengajak Mama ke belakang. Dia itu nyari kamar mandi, teman-teman. Waktu itu tuh Mama mikirnya dia mau ngapain gitu ke kamar mandi. Dan kucing itu baru pertama kali loh teman-teman kita bawa ke rumah, tapi dia udah tahu di mana lokasi kamar mandi. Ya mungkin dengan penciumannya kali ya teman-teman. Jadi Mama berpikir mungkin dia ke kamar mandi haus. Lalu Mama bilang sama kucing, kan udah disediain minum, apa kamu mau minum lagi? Jadi Mama ambilkan air. Saat itu ternyata dia tidak mau minum, dan teman-teman tahu ternyata yang buat Mama di situ berair mata dan sangat sedih, kucing itu naik ke atas WC. Kebetulan WC Mama tuh WC jongkok, dan dia berdiri tepat di atas lubang
lubang pembuangan itu, lalu dia buang kotoran di situ. Ya Allah teman-teman, kalian tahu kan kucing yang seperti itu adalah kucing yang udah terdidik, dan mama langsung di situ berprasangka dan mama langsung ambil kesimpulan bahwa ini adalah kucing piaraan orang lain. Namun mama tidak tahu kenapa orang tersebut sampai membuang kucing tersebut gitu loh teman-teman, dalam kondisi dan keadaan yang seperti itu. Dia benar-benar kucing piaraan loh teman-teman, karena dia tahu di mana lokasi dan dia benar-benar kayak kucing yang terdidik, tidak mau merepotkan sama sekali. Lalu di situ dia buang kotoran dan mama ternyata baru tahu kotorannya itu, mama lihat itu kotorannya baunya tuh nggak seperti kotoran kucing-kucing pada umumnya ya teman-teman. Jadi kotorannya itu lebih bau lagi daripada yang biasa, karena mama juga dulunya sering piara kucing gitu kan. Jadi isi kotorannya itu air dan juga cacing, bukan cacing teman-teman, iya kayak cacing kremi kecil-kecil gitu, dan cacingnya itu juga masih hidup teman-teman. Ya Allah. Terus saat itu mama bersihkan pantatnya, tapi tidak mama pegang dengan tangan, hanya mama siram, lalu mama ilap dengan kain supaya bersih, dan mama gendongkan kucing itu supaya dia bisa sampai ke tempat yang udah mama sediakan tadi. Mama di situ langsung ambil kesimpulan, maksudnya langsung ambil inisiatif ya. Kucing ini kayaknya nggak bisa di dalam rumah, karena kebetulan rumah mama yang dulu juga kecil dan mama juga punya anak yaitu Haura kan. Mama juga takut nanti kucing ini karena dia sedang sakit membawakan virus atau bakteri, tapi mama tetap mau piara gitu. Jadi mama letakkan dia di depan rumah dan mama tetap urus dia. Lalu singkat cerita, dari kami mengurus dia di hari kedua, ternyata kucing itu masih ada, dan di hari ketiga ternyata kucing itu tiba-tiba pergi teman-teman. Seperti pada umumnya kita tahu kalau kucing itu ketika kucing sudah mau wafat atau meninggal, pasti dia menjauh dari pemiliknya gitu kan teman-teman, untuk menghilangkan rasa sedih. Jadi kucing itu di pagi hari ketika mama ingin memberi makan, dia udah nggak ada di kotak yang mama sediakan teman-teman. Nah jadi mama waktu itu kehilangan kucing tersebut, dan ketika siangnya mama menemukan dia sudah ada di seberang rumah mama di bawah mobil, tapi dia nggak bisa jalan lagi teman-teman, dan di pantatnya itu, mohon maaf, itu kotoran semua kotoran banyak banget teman-teman. Akhirnya kucing itu mama bawa lagi, mama gendong dan mama bawa ke kota, dan mama sangat terkejut ternyata di bagian ekor, tulang ekor hingga ke bagian kemaluan dan tempat kotoran itu sudah banyak banget ulatnya teman-teman, yang menggerogoti daging-daging yang ada di sekitar bagian belakang kucing tersebut. Mama hanya menceritakan apa yang terjadi, dan mama saat itu rasanya tidak pantas dan tidak sanggup untuk memvideokan kucing tersebut ya teman-teman, karena hal tersebut sepertinya tidak cocok untuk dijadikan konten gitu teman-teman. Jadi mama hanya bercerita agar kalian mungkin yang piara atau punya kucing, jangan sampai meninggalkan kucing kalian di jalanan dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Itu sungguh sangat menyedihkan ya teman-teman. Kucing itu digerogoti belatung atau ulat-ulat kecil di bagian tulang ekor dan pantatnya itu. Lalu dia tetap nafsu makan loh teman-teman. Jadi waktu itu mama kasih dia ayam goreng, karena di hari pertama mama kasih dia ayam, dia sangat suka. Dan waktu mama pilih-pilihkan ada ikan, ada ayam, dan ada makanan kucing, memang yang khusus kucing, dia lebih milih makan daging ayam. Lalu setelah itu mama kasihkan ayam, dia mau makan, tapi dia nggak bisa ngangkat kepalanya teman-teman. Dia tidak bisa ngangkat kepalanya, bahkan untuk mengedipkan matanya aja dia dengan lirik suaranya yang ya Allah teman-teman. Akhirnya mama kupekkan, mama lepasin sikit-sikit daging ayam itu sehelai demi sehelai, lalu mama suapkan ke dalam mulutnya.
dia berurai air matanya itu jatuh teman-teman. Ini sungguh benar-benar kisah seorang atau seekor kucing ya, mohon maaf, seekor kucing peranakan yang sangat cantik namun terbuang seperti itu. Nah, jadi teman-teman, Mama juga pernah lihat ya di tempat jual beli hewan. Di sana juga banyak orang taruh kucing-kucing yang mungkin mereka tidak sanggup lagi mereka jual ke tempat penadah. Mama lihat kucing-kucing itu rata-rata tidak sehat ya teman-teman. Apalagi kalau kucing-kucing yang memang seperti kucing Persia atau kucing-kucing Anggora, itu kan mudah banget terserang penyakit seperti penyakit belean pada matanya atau penyakit kulit. Tidak seperti pada umumnya kucing-kucing kampung yang bisa hidup di mana saja dan tidak harus pilih-pilih makanan. Jadi teman-teman, Mama pesan buat kalian yang memang pecinta kucing, kalau memang kalian sanggup untuk merawat kucing tersebut, tolong dirawat sebisa mungkin sampai dia memang benar-benar wafat di tangan kalian karena dia sakit atau karena dia tua. Tapi kalau memang kalian hanya setengah-setengah dan memang tidak mampu, hanya suka untuk menggendong-gendong, berfoto-foto, bermain-main bersama kucing itu, tapi tidak bisa untuk merawatnya seterusnya, lebih baik kalian tidak usah piara kucing. Kalian cukup beri makan kucing yang ada di depan-depan jalan. Kalian cukup beri makan kucing yang datang pada kalian, kalian bisa pegang-pegang. Tidak harus benar-benar kalian beli kucing-kucing mahal, tapi setelah itu kalian telantarkan. Itu benar-benar sangat menyedihkan ya teman-teman ya. Oke, untuk usia kucing itu saya perkirakan, karena saya juga memang ada beberapa ekor kucing, ada sekitar 10 ekoran gitu yang di depan rumahnya saya yang selalu saya beri makan. Kucing itu sekitar umur tidak sampai 1 tahun ya teman-teman, karena badannya juga tidak terlalu tinggi, jadi dia hampir sama dengan tinggi kucing-kucing yang ada di depan rumah saya yang pada umumnya saya sering kasih makan. Oke teman-teman, semoga kisah ini menginspirasi buat kalian yang memang gemar dan hobi sekali untuk piara kucing. Mohon sekali buat kalian semua agar kalian tahu bahwasannya ketika kalian ingin mengadopsi atau memelihara hewan apapun itu, maka kalian harus bersiap untuk segala resiko yang kalian terima, seperti kucing itu sakit atau kucing itu membuang kotoran sembarangan atau merusak peralatan ataupun perabotan rumah tangga kalian. Kalian harus terima risiko. Jangan ketika kalian mengambil kucing tersebut lalu kalian menelantarkannya begitu saja. Oke, kalian boleh melepaskan kucing itu, tapi tolong jika kalian ingin melepaskan kucing tersebut, mohon sekali agar kalian melepaskannya dalam keadaan yang sehat, tidak dalam keadaan sakit ataupun tidak dalam keadaan yang tidak memungkinkan lah pokoknya ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya channel YouTube kami agar kami bisa semakin menginspirasi dan memberikan konten-konten terbaik untuk kalian semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.